Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah berlaskan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji ayat 48 sampai dengan ayat ke-51. Masih menjelaskan tentang kenabian Nabi Isa, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan perintah-perintah yang Allah titipkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, wal hikmata, hikmah, wat taurata, taurat, wal injila, dan injil. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setiap nabi dan rasul yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalah Allah, menyeru manusia untuk menuhankan Allah dan tidak menyekutukannya, maka Allah berikan kepada mereka bekal berupa wahyu. Al-Quran menyebutkan ada 4 nama kitab yang pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Al-Quran juga menyebutkan ada Nabi yang oleh Allah SWT diberikan wahyunya dalam bentuk suhuf, dan yang lainnya tidak Allah ceritakan. Sebagaimana Allah menyampaikan bahwa sebagian di antara Rasul-Rasul itu ada yang Allah kisahkan, dan sebagian ada yang Allah tidak kisahkan. Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama kitab, ada Taurat yang Allah telah wahyukan kepada Nabi Musa untuk diajarkan kepada Bani Israel. Dalam Taurat, dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan ada kitab Zabur yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa
untuk disampaikan kepada Bani Israel. Selain Allah memberikan wahyu dalam bentuk kitab atau dalam bentuk suhuf yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Allah SWT juga memberikan hikmah, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya khusus, yang Allah kehendaki Allah berikan kepada seorang nabi atau seorang rasul. Demikian juga Allah berikan kepada Nabi Khidir hikmah yang Allah tidak berikan kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam oleh Allah mendapatkan perintah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nanti bisa Bapak Ibu baca kisahnya di Al-Quran surah Al-Kahfi. Demikian juga Allah SWT memberikan hikmah kepada Rasulullah. Ayatnya sudah kita kaji di Al-Quran surah Al-Baqarah. Ini merupakan bekal yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk nanti memulai dakwahnya, menyeru Bani Israel untuk kembali mengikuti risalah yang benar setelah mereka melakukan penyimpangan. Penyimpangan yang sangat jauh dari ajaran nabi-nabi yang telah Allah utus kepada mereka. Karena kebiasaan manusia itu memang seperti itu, Bapak Ibu. Ketika nabinya masih ada, maka mereka mengikuti syariat Allah. Begitu nabinya nanti meninggal, rentang waktu yang lama, maka umat-umat itu akan menyimpang sedikit demi sedikit dan akhirnya semakin jauh. Ini bekal yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Setelah sebelumnya diberikan anugerah berupa kemampuan untuk berbicara ketika masih dalam kandungan. Di ayat 48 diberikan anugerah lagi berupa Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Kemudian ayat 49. Anugerah berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah anugerah kenabian dan kerasulan. Ini jelas wa rasulan, dan Allah akan menjadikan Nabi Isa seorang rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayamum. Rasul menyampaikan bahwa Allah telah mengutus nabi-nabi sebelum Rasulullah itu hanya untuk umat tertentu dan masa tertentu. Jadi kenabian Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kenabian Nabi Muhammad itu untuk seluruh bangsa. Bahkan tidak hanya bangsa kita, Bapak dan Ibu, termasuk bangsa jin. Kita sudah bacakan ayatnya di Al-Quran surah Al-Jin, mulai ayat 1 sampai beberapa ayat di bawahnya. Kemudian kalau nabi tertentu untuk masa tertentu, sampai dengan Allah mengutus nabi berikutnya, kalau Nabi Muhammad, kenabian dan kerasulannya berlaku sampai akhir zaman. Sebab Nabi Muhammad itu oleh Allah diutus sebagai penutup nabi dan rasul. Misalnya kita bisa lihat keterangannya Bapak Ibu. Di Al-Quran surah Al-Ahzab ya. Surah ke-33. Ayat 40. Al-Ahzab surah nomor 33 ayatnya 40. Maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah salah seorang di antara kalian. Tetapi Nabi Muhammad adalah
Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka setelah Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, Allah tidak lagi mengutus nabi dan rasul. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul, jelas palsu. Maka begitu Rasulullah wafat, ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, malah mendapatkan gelar Al-Kazzab, pendusta. Musailamah Al-Kazzab, pendusta. Karena Allah menegaskan Nabi Muhammad adalah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allahu, dan adalah Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu, aliman, maha mengetahui. Ini kenabian Nabi Muhammad itu sampai dengan nanti akhir zaman. Kalau kenabian Nabi Isa selesai waktunya setelah Allah mengutus Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang sudah kita kaji, mukjizatnya diberi izin untuk berbicara ketika masih dalam gendongan ibundanya. Mukjizat berikutnya Allah SWT menyampaikan, Anni, bahwasanya aku, qad sungguh, ji'tukum, aku datangkan kepada kalian bi ayatin, dengan mukjizat mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan pengakuan bahwa apa yang dia lakukan adalah anugerah Allah. Terkait dengan mukjizat, Bapak Ibu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu Allah tentukan sesuai dengan zamannya. Di era Nabi Musa alaihissalam yang sedang populer, yang digandrungi dan dikagumi oleh masyarakat saat itu adalah kemampuan sihir. Maka Allah datangkan mukjizat yang oleh tukang sihir diakui bahwa itu bukan sihir. Sesuatu yang membuat mereka takjub. Maka sebagaimana namanya mukjizat, dari kata ijaz, artinya melemahkan. Begitu ditampilkan, maka semua orang merasa tidak berdaya, tidak mungkin untuk menandingi. Ketika tukang sihir itu melempar tali kemudian berubah menjadi ular, Allah perintahkan Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular sihir itu. Ini yang membuat mereka kemudian beriman. Di era Nabi Isa alaihissalam yang sedang digandrungi, yang sedang membuat orang takjub adalah ilmu kedokteran. Tobibun. Tobibun menjadi bahasa kita tabib, ya Pak. Tobib, kedokteran. Maka Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat yang membuat ilmu kedokteran saat itu dan sampai sekarang tidak akan mungkin bisa menandinginya. Karena memang mukjizat itu dari Allah yang maha kuasa, maha mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah menyampaikan begini. Anni, ini menirukan ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Anni, sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, akhluku, aku membuat. Lakum, untuk kalian, minat tini, dari tanah, kahai atit toiri, bentuk seperti burung. Jadi membuat burung-burungan dari tanah. Fa'angfuhu, kemudian aku meniup fihi, kepada burung itu. Fayakunu, kemudian dia menjadi toiron, burung, biidnillah. Jadi Nabi Isa lahiriahnya membentuk, kemudian meniup, tapi yang menjadikan burung tanah itu menjadi burung betulan, itu bukan Nabi Isa.
tetapi Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Ayat ini juga semakna dengan Al-Maidah 110. Wa dan ingatlah ketika takhluqu minat tini kahai atit toiri biidni, engkau membuat burung dari tanah, engkau meniupnya, kemudian menjadi burung itu biidni, atas izinku. Allah yang melakukan itu. Inilah ciri dari mukjizat, Allah yang memerintahkan, Nabi yang secara lahiriah melakukan, dan sifatnya tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Hanya nunggu perintah Allah. Kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa itu oleh Allah diperintahkan menggunakan tongkatnya tidak setiap saat, Bapak Ibu. Ketika pertama ketemu, diajak bercakap-cakap oleh Allah di Bukit Sinai, dilempar, kemudian berubah menjadi ular. Yang kedua ketika diadu dengan tukang sihir Fir'aun, suruh dilempar lagi, berubah menjadi ular. Kemudian yang ketiga ketika dikejar, kemudian terhalang oleh lautan, disuruh dilempar ke lautan, oleh Allah lautannya dibelah. Yang keempat ketika kaumnya minta minum, kemudian oleh Allah diperintah untuk memukul batu. Artinya Nabi Musa melakukan itu bukan atas keinginannya sendiri, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dari mukjizat. Tidak bisa digunakan sesuai dengan keinginan, tapi nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat berikutnya apa? Wa ubri al-akmah. Kata Nabi Isa, dan aku menyembuhkan orang yang al-akmah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, al-akmah itu punya beberapa makna sebagaimana pendapat yang beliau kutip. Ada yang dimaknai al-akmah itu orang yang kalau siang hari bisa melihat, kalau malam hari tidak bisa melihat. Namanya rabun senja. Ada juga yang berpendapat al-akmah itu orang yang tidak bisa melihat kalau malam hari. Kalau siang hari, tapi kalau malam hari bisa melihat. Ada juga yang berpendapat al-akmah itu orang yang tidak bisa melihat sejak lahir. Tapi apapun itu, al-akmah terkait dengan penyakit mata yang di era saat itu tidak mungkin disembuhkan. Tapi oleh Allah SWT, Nabi Isa disuruh untuk mengusapnya. Al-Masih kan, diusap. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Makanya kata Nabi Isa, biidnillah, atas izin Allah. Di Al-Maidah 110, Allah menyampaikan, wa tubri'ul akmaha biidni, dengan izinku, kata Allah. Jadi Allah yang melakukan itu. Wal abroso, al-abros. Al-abros itu penyakit sopak. Sopak itu kalau sekarang lepra. Oleh Nabi Isa itu diusap dan Allah berikan kesembuhan. Yang berikutnya, wa uhil mauta biidnillah. Aku menghidupkan orang yang mati biidnillah. Di Al-Maidah Allah menyampaikan wa itukhrijul mauta biidni. Bahasanya bukan menghidupkan ya, mengeluarkan. Karena didoakan kepada Allah, kemudian makamnya diusap, orangnya keluar dari makam. Ini kan kedokteran tidak mungkin bisa melakukan ini. Itu mukjizat. Dan semuanya Allah yang menyampaikan. Berikutnya, orang-orang Bani Israel itu menguji Nabi Isa dengan mengajukan pertanyaan kepada beliau, apa yang sudah mereka makan. Makanya oleh Allah kemudian diberitahukan yang dimakan oleh orang-orang itu, oleh Nabi Isa disebutkan.
Wa unabbiukum dan aku beritahukan kepada kalian bima ta'kuluna apa yang kalian makan. Wa ma tadahiruna dan apa yang kalian simpan fi buyutikum di rumah kalian. Jadi Bani Israel menguji kenabian Nabi Isa dengan mengajukan pertanyaan. Kalau engkau seorang Nabi dan Rasul, coba kamu tahu enggak apa yang baru saja aku makan? Nah, kemudian Nabi Isa menyebutkan, fulan makan ini, fulan makan ini, fulan makan ini. Bahkan Nabi Isa menyebut, yang ada di rumah tahu makanannya yang masih ada ini. Siapa yang melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ceritakan. Sama dengan ketika Rasulullah ditanya tentang Masjidil Aqsa setelah pulang dari Mi'raj. Ditanya tentang, coba deskripsikan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Katanya baru ke sana tadi malam. Kemudian Allah SWT langsung memberitahukan kepada Rasul. Ini mukjizat. Kalau kita orang biasa ya tidak bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah ke Istiqlal gitu. Kemudian cerita dengan temannya. Terus ditanya, coba jelaskan Masjid Istiqlal itu seperti apa. Ya paling yang diingat. Tidak mungkin detail. Nah, karena kita itu orang biasa. Mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul. Kemudian Allah memberikan penegasan, inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian. Pada mukjizat-mukjizat itu la ayatan. Sungguh ada tanda lakum untuk kalian. Tanda apa? Tanda bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita belajar dulu, ada mata pelajaran namanya akidah akhlak, Bapak Ibu ya. Di ME di Sanawiyah gitu ya. Di mata pelajaran akidah akhlak itu dijelaskan tentang sesuatu yang akan Allah berikan kepada calon Nabi dan Rasul. Maka ada yang namanya irhas ya. Kalau irhas itu kejadian luar biasa yang akan Allah berikan kepada calon Nabi. Misalnya apa? Rasulullah SAW itu dikenali oleh rahib Yahudi namanya Bukhairo ketika berjalan senantiasa dinaungi oleh awan. Saat itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi dan Rasul. Ketika diajak berdagang oleh Abu Thalib. Ini namanya irhas. Kalau sudah menjadi Nabi dan Rasul, kejadian luar biasanya disebut dengan mukjizat. Dua-duanya ini tidak bisa dipelajari. Berbeda dengan ilmu secara umum. Kalau ilmu secara umum itu bisa dipelajari dan memang harus dipelajari. Kalau sudah Allah berikan kemampuan, maka orangnya bisa melakukan berulang-ulang. Misalnya belajar renang, gaya dada atau gaya punggung. Ketika sudah bisa, maka dia akan bisa melakukan itu berulang-ulang. Itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau mukjizat itu tidak dilakukan berulang-ulang kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ini hendaknya menjadikan kalian semakin beriman in kuntum mu'minin. Ayat berapa Bapak Ibu? 50 ya. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati. Dan membenarkan terhadap apa yang datang sebelum Nabi Isa dari kitab Taurat. Bapak dan Ibu, Nabi dan Rasul itu oleh Allah diutus memiliki kesamaan risalah, utamanya pada kesamaan ajakan kepada manusia
untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat di Al-Qur'an surah Al-A'raf ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabi-nabi yang Allah utus. Kita lihat ayat 59 ini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azab yaumin adim. Laqad sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh namanya apa Bapak Ibu? Namanya kaum Nuh. Kaumnya Nabi Nuh namanya kaum Nuh ya. Ini sih Nuhan ila qaumihi. Allah tidak menyebut namanya. Maka sebutannya ya kaumnya Nabi Nuh. Kemudian apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh untuk sampaikan kepada kaumnya? U'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian Tuhan kecuali Allah. Kemudian ayat 65. Setelah rentang waktu yang lama, Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, Allah telah mengutus saudara mereka namanya Huda. Ya, kita menyebutnya Hud. Ya, Huda. Apa yang Nabi Hud sampaikan? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sama mengajak mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian ayat 73 Al-Qur'an surah Al-A'raf. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Untuk kaum Samud Allah utus saudara mereka namanya Nabi Solih, Soliha, namanya Nabi Solih. Kalau di kita Soleh ya, Soliha. Pesannya apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu sama. Nabinya berbeda, kaumnya berbeda, pesannya sama. Kemudian berikutnya ayat 85. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Madyan Allah utus saudara mereka namanya Nabi Syu'aib. Pesannya apa? Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini sama Bapak Ibu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu membawa kesamaan risalah untuk menyeru manusia hanya menuhankan Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad sama. An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Al-Isra 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi ada kesamaan. Yang berbeda adalah pada praktek pelaksanaan ibadah dan syariat-syariat muamalahnya. Misalnya, umatnya Nabi Adam alaihissalam itu syariat pernikahannya kan Nabi Adam putra-putrinya itu menikah ya dengan putra-putrinya. Bapak Ibu ya. Karena memang belum ada manusia yang lain. Tapi syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu tidak diizinkan. Ada syariat tentang mahram. Tidak diizinkan menikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh ayah kandungnya.
Ini contoh syariat di umat terdahulu. Itu ada, di umatnya Rasulullah sudah dilarang. Maka perbedaannya pada syariat-syariatnya. Tapi pada urusan tauhidnya sama. Karena Nabi dan Rasul itu membawa pesan yang sama dari Allah SWT. Kemudian ayat ke-50 ya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Wa musaddiqan dan membenarkan lima terhadap apa baina yadayya yang datang kepadaku minat Taurati dari Taurat. Isinya Injil mendukung isinya Taurat. Sebagaimana Al-Quran isinya mendukung isinya Taurat, Al-Quran mendukung isinya Zabur, Al-Quran mendukung isinya Injil, Al-Quran mendukung isinya Suhuf. Ini keselarasan. Risalah dari Allah SWT, Nabi dan Rasul itu berkelanjutan. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Allah menghalalkan, menitipkan syariat halal kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel perkara-perkara yang pernah mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Misalnya apa, Bapak Ibu? Yang sudah kita kaji ya, di tafsir Al-Quran surah Ali Imran, bahwa Israel atau Nabi Yakub itu pernah bernazar ketika beliau sakit, dan beliau meminta kesembuhan kepada Allah. Jika diberikan kesembuhan, maka beliau akan mengharamkan untuk dirinya daging dan susu unta. Ya, syariat terdahulu itu begitu. Jadi ada nazar yang mengharamkan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau syariatnya Rasulullah tidak boleh. Tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak boleh menghalalkan yang haram. Karena halal haram itu kewenangannya ada pada Allah. Kalau mau bernazar untuk perkara-perkara yang sunnah. Jangan bernazar untuk perkara-perkara yang fardu. Misalnya lagi usaha, terus bilang kepada Allah, ya Allah kalau usahaku ini gul, aku tak nazar, mau sedekah. Itu diizinkan. Tapi tidak boleh bernazar kalau usahanya gul, hasilnya banyak, mau sholat 5 waktu. Wajib itu ya, mau nadar mau tidak nadar, wong namanya wajib ya harus kudu. Ada orang yang bernadar pokoknya kalau sugih mau rajin 5 waktu. Itu bukan nadar ya. Malah kalau tidak kuat-kuat iman, semakin kaya malah semakin lupa, lalen kan gitu. Sibuk ngitung duit orang rampung-rampung kan. Dari pagi sampai pagi lagi enggak selesai-selesai. Kemudian wajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian bi ayatin, dengan ayat-ayat min rabbikum dari Allah. Jadi mukjizat tadi yang sudah kita kaji, kata Nabi Isa, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Nabi Isa menyampaikan pengakuan. Kita mengakuinya, kita mengimaninya. Konsekuensinya apa? Kata Nabi Isa alaihissalam, karena semuanya dari Allah, fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah hanya kepada Allah, wa ati'uni, dan taatilah aku. Jadi Nabi Isa perintahnya meminta kepada Bani Israil, meminta untuk ditaati. Bentuk ketaatannya apa? Bertakwa kepada Allah. Jadi semua nabi itu sama. Menyeru kaumnya untuk mentaati. Apa yang taati? Pesan yang dititipkan Allah kepada nabi dan rasul itu. Caranya bagaimana? Dengan bertakwa kepada Allah. Artinya Nabi Isa juga muttaqin. Sama kan, kita orang-orang muslim juga predikat tertinggi itu adalah muttaqin. Al-Hujurat 13 ya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Rasulullah menyampaikan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi mutakin itu ya para nabi dan rasul. Berarti para nabi dan rasul itu membawa agama yang sama, al-Islam. Meskipun secara nama baru Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi para nabi dan rasul itu menyebut dirinya muslim. Nabi Ibrahim juga menyebut dirinya muslim. Nabi Musa menyebut dirinya mukmin, kan sama dengan kita. Kemudian 51 ya, Nabi Isa menyampaikan perintah kepada Bani Israil. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah oleh kalian Allah. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah meminta kepada manusia untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, kita lihat dialognya ini di Al-Quran surah Al-Ma'idah ya. Allah pernah menanyai Nabi Isa di ayat 116 Al-Ma'idah. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a'anta, apakah engkau, kulta, engkau pernah berkata, linnasi, kepada manusia, ittahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini Nabi Isa pernah ditanyai oleh Allah, apakah engkau pernah nyuruh manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Apa jawaban Nabi Isa? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, ma suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin aku ngaku-ngaku yang bukan milikku. Nabi Isa tidak pernah nyuruh manusia untuk menyembahnya. Nabi Isa tidak pernah menyuruh manusia untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nabi Isa sudah bilang begitu. Kemudian Nabi Isa menyampaikan begini, in kuntu qultuhu faqad alimta, seandainya aku pernah ngomong begitu ya Allah, pasti panjenengan tahu. Apa sebabnya? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Karena panjenengan tahu aku, sedangkan aku tidak tahu hakikat panjenengan. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. 117 Al-Maidah, Nabi Isa menyampaikan, yang Allah abadikan dalam ayat ini, ma qultu lahum, tidaklah aku berkata kepada mereka, illa, kecuali, ma amartani bihi, apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi para nabi dan rasul itu tidak ada yang menyimpang dari pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang menyampaikan nabi dan rasul pasti benar. Karena yang mereka sampaikan adalah wahyu. Maka Nabi Isa bilang, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan. Apa perintahnya? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyeru mereka untuk menyembah panjenengan, karena panjenengan adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Wa kuntu, dan adalah aku alaihim, atas mereka, syahidan, aku menjadi saksi. Ma dumtu alaihim, selama aku bersama mereka. Nanti di mahsyar Allah akan hadirkan Nabi Isa untuk memberikan kesaksian. Jawabannya sama seperti ini. Falamma, maka setelah tawafaitani, engkau nanti mewafatkan aku. Ini bukti bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa mengakui bahwa dia akan mati. Bukankah Tuhan itu Al-Hayyu, Al-Qayyum? Maka Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa hanyalah seorang Nabi dan Rasul
ibunya wanita siddiqoh, keduanya makan makanan. Ini yang diciptakan oleh Allah. Nanti ketika engkau mewafatkan aku, kunta engkolah anta engkolah ar-raqiba yang mengawasi alaihim atas mereka. Wa anta dan engkau ala kulli atas segala sayin sesuatu syahidun maha menyaksikan. Ini Nabi Isa menyampaikan dialog yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Maidah. Kemudian Nabi Isa menyampaikan lagi yang Allah abadikan, hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu, Bapak Ibu? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Makanya kalimatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lain bukan. Tuhannya hanya Allah. Siapa Allah itu? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, tunggal. Tidak ada unsur-unsur penyusunnya. Siapa Allah itu? Allahus Samad. Allah lah segala sesuatu membutuhkan, sementara Allah tidak membutuhkan. Siapa Allah itu? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa Allah itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini Allah menerangkan siapa dirinya. Dan inilah yang kita minta kepada Allah ketika kita sholat membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa? Kita lihat Al-Quran surah An-Nisa. Ayatnya 69. Ini Masya Allah la quwata illa billah. Al-Quran luar biasa. Allah menjelaskan informasi, Allah juga yang menjelaskan penjelasan dari informasi itu. Di An-Nisa ayat 69 Allah menyampaikan, wa may yutillaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqo. Wa mayutillaha dan siapa yang mentaati Allah, war rasula dan rasul itu Nabi Muhammad ya. Karena ini makrifah, ada alif lamnya. Dan siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul Nabi Muhammad, faulaika maka mereka itulah ma'a bersama alladzina orang-orang yang an'amallahu alaihim telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyina, para nabi, wasiddiqina, siddiqin, wasyuhada'i, syuhada, wasolihina, solihin. Ini orang yang telah menempuh siratal mustaqim. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, setelah kita mengkaji ayat 48 sampai dengan 51, harapannya tidak hanya sekedar tahu tentang anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi semakin menambah keimanan kita. Karena setiap Allah menceritakan umat-umat terdahulu, Allah juga menyampaikan perintah-perintah. Di sini perintahnya apa tadi? Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua perintahnya apa? Wa atiuni, mentaati Nabi. Berarti kita punya kewajiban untuk mentaati Rasulullah. Kemudian perintah yang berikutnya adalah fa'buduh, senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita menjadi orang-orang mukmin istiqomah sampai dengan akhir hayat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya malah kita tutup dengan baca doa kafatul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.